Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, class? Are you alright? Okay. Now chapter 8. There are many people. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya tentunya ya. Tetap jaga kesehatan juga ya. Jaga kesehatan. Oke, jaga kebersihan. Tetap patuhi cara hidup sehat, dan tentunya bagaimana kalian tetap terus bersemangat untuk belajar dan tetap beribadah dengan semestinya. Oke. Sekarang chapter 8 for 8th grade Junior High School bersama saya Bapak Nahirdiana. Kita belajar There Are Many People, dan apa yang kita pelajari pada bab ini adalah use neutral quantifier, dan di situ kita akan belajar to describe something of large or small quantity. Dan apa itu quantifier? Quantifier adalah we use quantifier to show the amount of something ya. Jadi kita menggunakan quantifier ini untuk menghitung sesuatu. Quantifier is always used with nouns. Quantifier ini selalu berhadapan dengan benda ya. Benda-benda. Oke. Sebelum kita lanjut ke quantifier, kita sedikit membahas tentang countable noun dan uncountable noun. Ya, jadi ini pengulangan pada pelajaran-pelajaran selanjutnya ya. Sebelumnya maaf, yaitu countable noun dan uncountable noun. Sebenarnya kalian harusnya sudah familiar ya dengan countable noun sama uncountable noun ini. Oke, apa itu countable noun? Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung ya. Kata benda ini berupa singular ya, tunggal, dan juga berupa plural atau jamak. Bisa berupa satu dan lebih dari satu. Oke. Dapat juga menggunakan artikel the, a, dan n. Nah, quantifier ini juga bila bendanya plural atau jamak, dia pada akhirnya ditambah dengan huruf s. Itu ya, countable noun adalah benda, intinya benda yang dapat dihitung ya, tidak perlu menggunakan takaran. Sedangkan uncountable noun adalah benda yang tidak dapat dihitung. Apa aja? Itu berupa benda cair, benda zat gas, ide, abstrak, dan emosi. Nah, contohnya adalah rice, sugar, oil, milk, coffee, tea, money, ya, honey, ya, maaf, honey, love, advice, art, dan yang lainnya. Oke, dan kita sudah bahas ya countable noun dan uncountable noun ya. Uncountable noun ini memerlukan takaran ya. Kalau di daerah Bapak mungkin rice itu beras memerlukan takaran ya, berupa timbangan 1 kilo 2 kilo gitu ya. Kalau di daerah Jakarta ini atau Bekasi menggunakan liter ya. Sama juga dengan sugar, menggunakan timbangan, oil juga, minyak ya, apa namanya yang kalian biasa pakai menggoreng itu ya, salad oil, itu menggunakan takaran liter. Oke. Dan kita lihat, let's learn about it. Mari belajar ya tentang ini ya. We use much plus uncountable noun ya. Much ini digunakan pada benda yang tidak dapat dihitung ya. Contohnya the assignment requires much effort ya. Tugas memerlukan banyak usaha. Jadi lihat di situ ada menggunakan much. Dan juga kata tanya, how much money do you want? Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Many plus plural noun. We use many plus plural noun ya. Dan tadi kita lihat ya, much itu pada much berupa usaha. Usaha ini kan abstrak ya, sama much
much money ya, yaitu benda money juga benda yang tidak bisa dihitung termasuk ya. We use many plus plural noun. Kita menggunakan many pada plural noun ya. Lia knows many students at the school. Lia melihat banyak anak-anak pelajar di sekolah. Jadi bisa dihitung ya. How many eggs do you need? Berapa telur yang how many eggs do you need? Berapa telur yang kamu butuhkan? Dan kita juga tadi udah ya. Jadi much digunakan pada benda yang uncountable noun dan many digunakan pada benda yang plural noun. Sekarang kita akan lihat a lot of ya. Use a lot of ya plus all type of nouns. Jadi a lot of ini digunakan pada segala jenis benda, baik yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa, yang tidak dapat dihitung. Di sini ada there are a lot of trees. Banyak pohon ya katanya. Ada banyak pohon. There are a lot of bread on the table. Banyak roti di atas meja. There are a lot of people there. Ya, banyak orang-orang di sana. Ya. Dan much and a lot without a noun. Ini ada contoh much dan a lot tanpa kata benda. I like reading, so I go there. So I go to the library a lot. Ya. Sering. Ini artinya sering. Nah, sedangkan much di sini kita bisa artikan banyak. My mother is away in Australia. Ya. Ibuku jauh di Australia. I miss her very much. Saya sangat merindukannya. Jadi sangat sama banyak ya. Apa? Sering. Nah, kemudian kita bahas ada little flower di sini. Ada a few bottle ya. Little flower ini benda yang tidak dapat dihitung ya. A little plus uncountable noun. Contohnya a little flower. Ya. A little excited ya. Saya itu rasa gembira ya. Apa ya? Ya sangat gembira lah. A little excited di sini karena kegembiraan itu dia bukan masuk pada abstrak ya, uncountable noun. A little time ya. A little salad itu uncountable noun. A little sama dengan some but not much ya. Jadi beberapa ya, tapi tidak banyak ya, atau beberapa lah ya. Kita artikan beberapa biasanya, tapi ada tapi tidak banyak gitu loh. The coffee is not too sweet, so I want to add a little sugar. Kopi tidak banyak ya. Coffee is not too sweet. Kopinya tidak begitu manis, so I want to add a little sugar. Saya ingin menambahkan sedikit gula. Jadi kalau ada a little ini berarti sedikit, tapi ya sedikit lah kita artikan. Ya, beberapa tapi tidak banyak, jadi sedikit. Pada benda uncountable noun. I like a little soy sauce on my noodle. I like little soya sauce ya. Soy sauce on my noodle. Sama dengan some soy sauce but not much. Jadi tidak banyak ya. Jadi saya suka sedikit kecap pada noodle saya, mie saya. Nah, di sini little ini sedikit ya, tidak banyak. Do you want to add more sauce? A little, gitu ya. A little. Ini ada pertanyaan ya. Do you want to add a more sauce? Kamu ingin sedikit apa? Tambahan saus? Kamu ingin tambahan saus? A little ya. Sedikit. Oke. Nah, lihat sebelahnya few bottle. Nah, ini adalah few untuk
menyatakan sedikit tetapi benda yang bisa dihitung. Plus pronoun. A few bottle. Ya. A few bottles. A few students. A few essay. A few weeks. Contohnya a few. Some but not many. Ya, sama ya. Some but not many. Kalau tadi much, sekarang many. Jadi intinya gini, a little itu tadi ya, yang little itu some but not much. A few itu adalah some but not many, ya. She buy me a few candies. Dia membelikan saya sedikit permen. They will have a holiday for a few weeks. They will have a holiday for a few weeks. Dia akan liburan untuk sedikit minggu, maksudnya beberapa minggu. Agak-agak ini ya. I need a few strawberries to make a glass of juice. Saya membutuhkan sedikit strawberry untuk segelas jus. How many peppers do you need? A few. Oh, sedikit saja ya peppersnya. Oke. Jadi perbedaannya itu ya. Tadi kan much itu untuk benda yang uncountable noun, sedangkan many untuk benda yang countable. Much untuk benda yang uncountable noun, many untuk benda yang countable noun. Nah, di sini ada little. Little itu adalah some but not much ya. Jadi sedikit ya untuk tentunya uncountable noun. Sedangkan a few untuk some but not much, not many berarti untuk countable noun. Little without a ya. Little without a. Nearly no or nearly nothing ya. Nah, tanpa ya. Jadi kita bukan a little tapi little aja itu hampir ya, hampir habis ya, hampir habis. Coba lihat, the pen is hard to use. There is only little ink in it. Ya, pulpen ini susah ini untuk digunakan ya. There is only little ink in it. Hanya sedikit tinta di dalamnya. Udah mau habis ya ini tintanya. You can say very little. Kita juga bisa menggunakan very little untuk menyatakan nearly nothing, hampir habis ya. He does not know a lot of things. He read very little. Dia tidak banyak pengetahuannya tentang sesuatu, tidak banyak pengetahuan. He read very little. Dia membacanya sangat jarang, sangat sedikit dia waktunya untuk membaca. A few without article a ya. Nearly no, hampir tidak pernah ya, hampir tidak juga sama ya. There are few cork in the box. Nearly run out ya. Ada sedikit kapur tulis ya di kotak. It's nearly run out. Hampir habis. Run out itu artinya habis ya. Jadi it's nearly run out. Jadi sebentar lagi habis. You can say very few. Mr. Rudy explain the material clearly, so I have very few questions to ask. Ya, jadi saya memiliki sedikit Mr. Rudy menjelaskan materinya secara jelas. So I have very few questions to ask. Jadi hampir tidak ada pertanyaan ya. Nah, oke, kita betullah bahas ya. Perhatikan tadi udah diperhatikan ya. Yang view tadi, view, maaf.
Tadi kalau little without a nearly or nearly nothing, hampir habis, sama ya. Few juga. Kalau Bapak perhatikan, little ini untuk digunakan dalam benda yang tidak bisa dihitung, ya. Few bisa dihitung. Kemudian few or few, little or a little, ya. Without article, few and little have the meaning of not much, not many, and possibly less, ya. Then one might hope for or expect. Nah, few dan little artinya adalah tidak banyak, ya. Bisa not much, bisa not many, and possibly less than one might hope for or expect. Jadi kurang dari, ya, atau possibly less than one might hope for or expect. Ini artinya kurang dari yang, atau ya kurang dari yang diharapkan orang, ya. Dan this expression have a negative value to them, ya. Dan ini merupakan memiliki nilai negatif, ya. Sedangkan dengan artikel a few, ada e-nya, and a little have the meaning of at least some, perhaps more than one might expect. This expression have positive value. Jadi a few and little ini memiliki arti pakai ya di sini. A few and a little memiliki arti setidaknya, mungkin lebih dari yang diharapkan. At least some, setidaknya. Perhaps more than one might expect, lebih dari yang diharapkan. Dan ini memiliki nilai positif. Contohnya, a few of my friend, ya, a few of my friend are here, so I am disappointed. Sedikit dari teman-teman saya yang ada di sini, jadi saya kecewa. Ingat, ini negatif akhirnya ininya, ya, nilainya. A few of my friend are here, sedikit teman, so saya gembira. Mungkin di sini ini ekspresi yang positif, ya. Ini maksudnya a few, ini ada beberapa teman saya yang di sini walaupun sedikit, so I'm quite happy, tapi saya gembira. Hurry up, there's little time left. Nah, little tanpa artikel di sini. Cepat, hanya waktu kita sedikit yang waktu yang tersisa. Oke, di sini value-nya negatif. Value itu nilainya negatif. Dan sini we have a little time to spare, so let's stop and play basketball. We have a little time to spare. Kita punya waktu sedikit tersisa, spare yang ada, ya. So let's stop and play basketball. Ya, mari kita bermain basketball. Setidaknya tadi, ya. Kalau yang ada e-nya, a few, a little, itu setidaknya ada gitu, ya, waktunya masih ada beberapa waktu atau di luar ekspresi, ya, yang diharapkan. Jadi nilainya agak nilai positif. And then kita, nah, tadi kita belajar countable dan uncountable noun, ya. Nah, seperti Bapak sebutkan, uncountable noun ini perlu takaran, ya, perlu takaran. Nah, biasanya dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan uncountable noun, maka menggunakan takaran berupa gelas, ya, piece of cheese, ya. Coba lihat di sini, ya, a glass of water, segelas segelas air. A piece of
cheese, segelas apa a piece of cheese, sebagian keju ya. Piece itu kayak sepotong keju lah, saya bapak artikan. A bowl of rice, a bowl of rice, semangkok nasi. A can of mushroom, sekaleng mushroom. A bottle of milk, sebotol susu. A cup of tea, sebotol secangkir kopi, teh. A bar of chocolate, bar of chocolate ini sebatang lah, sebatang coklat, tapi bukan batang pohon ya, tapi kita bahasa orang Indonesia disebutnya sebatang coklat. Oke. A piece of paper, ya, a piece of paper, selembar kertas. A bunch of flower, a bunch of flower, seikat bunga. Oke. Kita bahas some and any. Some and any have the same meaning, ya, punya arti yang sama ya. You must use some in affirmative. Nah, some ini digunakan pada kalimat berita ya, kalimat positif lah ya kita ininya, affirmative sentence. And any in negative and interrogative sentence. Any ini pada kalimat negatif dan interrogative sentence, kalimat tanya. Jadi some digunakan pada kalimat berita atau positif ya. Any digunakan negatif dan interrogatif. Example, she needs some help to finish her homework. Dia memerlukan beberapa pertolongan ya untuk mengerjakan tugas rumahnya. But he does not need any help. Ya, tetapi dia yang laki-laki tidak membutuhkan bantuan. Do you have any green onion? Ini dalam kata tanya ya. Do you have green onion? Maka menggunakan any. Do you have any green onion? Apakah kamu punya beberapa green onion? Oke. Yes, I have some in the kitchen. Lihat, ketika positif maka any-nya berubah menjadi some ya. Ya, ini jawaban dari pertanyaan tadi, dia berbentuk positif, maka I have some in the kitchen. Yang bagaimana kalau jawabannya negatif? No, I don't have any green onion. Tidak, saya tidak punya green onion. They are starving. We have to give them something to eat. Do you have some bread to eat? Ya. Di sini, oke, Bapak artikan dulu. They are starving. Starving itu hampir sama dengan hungry, lapar. Tetapi starving ini boleh diartikan kelaparan, sangat laparnya itu sangat gitu ya. They are starving. Ya, mereka sangat kelaparan. We have to give them something to eat. Kita harus memberikan mereka makanan, ya. Do you have some bread to eat? Lah, di sini kata tanya kok menggunakan some ya. Oke, ternyata some ini bisa digunakan dalam kata tanya untuk meminta sesuatu. Ya, ternyata untuk meminta sesuatu. Jadi kalau kita ada some bread itu, oh ternyata meminta ya, bukan bertanya, tapi meminta sesuatu. Walaupun permintaan itu dalam bentuk pertanyaan. Several and a number of mean more than one ya. Several and a number of mean more than one, but less than a lot. They are only used in affirmative sentence, and it is not common to use several and a number in negative and interrogative sentence. Jadi kita sering mendengar several and a number. Ini berarti lebih dari satu katanya ya. Tetapi kalau dibandingin a lot, dia kurang itu ya. Jadi di antara satu dan banyak gitulah ya.
They are only used in affirmative sentence, digunakan pada kalimat berita atau kalimat positif, dan tidak ya digunakan kalimat several and number ini di negative and interrogative sentence. Oke. Example, I have several orange. Ya. Atau bisa juga I have a number of orange to be shared with other. Saya punya beberapa lah ya, kita artikan beberapa orange untuk dibagikan kepada yang lain. Several students come late school because of flood. Ya. Beberapa pelajar ya, kita artikan aja beberapa karena di antara satu dan banyak ya. Tidak lebih dari satu tetapi nggak banyak gitu ya. Several students come late to school because of flood. Beberapa pelajar datang terlambat karena meluap air kebanjiran ya. Or number of students come late to school because of flood ya. Number of student ya. Oke, tadi sudah kita pelajari ya. A little juga ya. Countable, uncountable noun. Nah, kita kenapa Bapak di akhir di sini ya? There is and there are. Ini cuma mengingatkan aja sebenarnya sudah ya. Oke, Bapak bahas dulu. There is selalu diikuti dengan benda tunggal, single atau jumlahnya hanya satu. Kata benda tunggal umumnya diikuti dengan artikel a sama an di awal kata. Contohnya a book, a car, a student, a pencil, a bag, an umbrella, an apple, an eye, an hour, dan lain sebagainya. Nah, di sini menggunakan there is karena jumlahnya satu. There are pasti diikuti dengan kata benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Kata benda jumlah jamak umumnya ditanya dengan akhiran s atau es di akhir kata. Contohnya books, students, pencil, cars, box, watch, dan masih banyak yang lainnya. Oke, terkait dengan pelajaran ini, kalian akan belajar preposition of place ya. Oke, preposition of place ini terkait dengan there are sama there is tadi ya. There are book in my bag umpamanya. Nah, kita belajar in berarti di dalam, on di atas, nempel ya. On di atas nempel. Under di bawah, behind itu di belakang ya. Di belakang. In front of artinya di depan. And then above di atas tapi tidak kena ya. Below itu di bawah tapi tidak kena ya, tidak kena langsung. Beda sama under ya. Between itu di antara ya, bola. The ball is between box ya. Next to itu sebelah. Dan ada on the right di sebelah kanan, on the left sebelah kiri. Oke, begitu. Oke, demikian pertemuan ini agak lama tapi ini satu bab. Insyaallah kalau kalian mau belajar sedikit demi sedikit juga bisa ya, dilihat sedikit lagi, sedikit dicatat, dilihat lagi ya sedikit terus dicatat lagi, insyaallah berguna. Dan jangan lupa latihan di bukunya dikerjakan ya, latihan di bukunya untuk belajar kalian ya, agar kalau cuman mendengar Bapak atau membaca aja tanpa latihan nothing ya, kalian cuman set masuk tapi hilang lagi. Tapi dengan latihan insyaallah nempel ya. Oh, jadi yang tadinya nggak paham jadi paham juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.